Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang perlawanan terhadap VOC. Kemarin kita membahas perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda. Sekarang perlawanan terhadap VOC. Perlawanan Sultan Agung melawan VOC. Sultan Agung merupakan Raja Mataram. Tempat yaitu Batavia, Jakarta sekarang ini. Kemudian waktu pada tahun 1628 sampai 1629. Apa saja yang melatar belakang perlawanan Mataram ini yang dilakukan oleh Sultan Agung terhadap VOC? Yang pertama yaitu monopoli yang dilakukan VOC, monopoli perdagangan yang memberi harga pada para pedagang dengan harga yang murah, kemudian menjual dengan harga yang mahal. Kemudian yang kedua yaitu VOC menghalang-halangi kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka, karena wilayah Asia Tenggara pada saat itu Malaka merupakan tempat perdagangan terbesar yang ada di Nusantara atau di wilayah Asia Tenggara pada saat itu. Kemudian yang ketiga yaitu VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. Kemudian yang keempat yaitu keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius pada masa depan Pulau Jawa. Perlawanan pertama yang dilakukan rakyat Mataram pada tanggal 22 bulan Agustus 1628. Pasukan Mataram ini dipimpin oleh Temenggung Baihu Reksa yang diutus oleh Sultan Agung. Pasukan Mataram berusaha membangun pos pertahanan, tetapi VOC menghalangi. Kemudian sehingga terjadi pertempuran. Bahkan pasukan lain membantu seperti pasukan Sura Agul-Agul yang dibantu oleh Kiai Dipati, kemudian serta laskar-laskar orang-orang Sunda dipimpin oleh Dipati Ukur. Dalam peperangan pertama ini, Temenggung Baihu Reksa gugur di tangan VOC. Kemudian serangan kedua, belajar dari kekalahan pada tahun 1628, Sultan Agung meningkatkan jumlah kapal dan senjata. Pembangunan lumbung beras untuk persediaan bahan makanan. Kemudian pada serangan kedua 1629, pasukan Mataram dipimpin oleh Temenggung Singaranu, kemudian Kiai Dipati, kemudian Dipati Purbaya. Tetapi formasi itu diketahui oleh orang-orang VOC, sehingga VOC berhasil menghancurkan kapal-kapal, kemudian rumah penduduk dan lumbung yang disimpan oleh pasukan Mataram. Kemudian pasukan Mataram pantang menyerah, terus berusaha mengepung Batavia dan akhirnya berhasil menghancurkan benteng Hollandia dan mengepung benteng Bobel. Kemudian pada saat itu, pada tanggal 21 September 1629, D.C. Joan meninggal karena penyakit kolera. Tetapi hal ini malah semakin membakar semangat orang-orang Belanda untuk mengusir pasukan Mataram tersebut, sehingga serangan kedua ini mengalami kegagalan lagi. Kemudian serangan ketiga yang dilakukan oleh rakyat Mataram atau kerajaan Mataram, kegagalan Mataram menyerang Batavia membuat VOC semakin berambisi untuk menaklukkan Mataram. Semakin buruk ketika Sultan Agung wafat pada tahun 1646 dan digantikan oleh Sultan Amungrat I yang bahkan bersahabat dengan VOC dan kejam terhadap rakyat dan para ulama, sehingga menimbulkan perlawanan rakyat, salah satunya dipimpin oleh Trunajaya. Perlawanan kerajaan Banten. Ketika Belanda datang pertama kali ke wilayah Banten,
Banten menjadi pelabuhan internasional yang ramai. Kemudian sejak kedatangan Belanda yang pertama itu, kerajaan Banten telah menentang kedatangan orang-orang Belanda tersebut. Sebab tindakan orang-orang Belanda tersebut kasar dan sombong. Setelah J.P. Join mendirikan kota Batavia seperti yang Bapak jelaskan pada slide pertama, monopoli perdagangan VOC di Indonesia berselisih antara Banten dan VOC semakin tajam. Meskipun Sultan Haji telah mengakui kekuasaan VOC ke Banten, perlawanan rakyat tidaklah padam. Para pemimpin rakyat Banten tetap mengobarkan semangat rakyat untuk melawan VOC. Antara lain perlawanan dipimpin oleh Kiai Tapa dan Ratu Bagus. Kemudian mereka mengadakan bantuan dari Ibnu Iskandar dan Syekh Yusuf. Ibnu Iskandar adalah seorang pelaut dari Sumatera Barat, sedangkan Syekh Yusuf ialah seorang pelaut dari Makassar. Kedua pelaut ini menyerang armada VOC. Perlawanan antara Sultan Agung dan Sultan Haji tidak dapat dihindarkan. Rakyat dan sebagian besar tokoh kerajaan membantu Sultan Ageng. Sementara VOC segera mengirim pasukan ke Banten untuk membantu Sultan Haji. Maka terjadilah pertempuran hebat. Benteng Tirtayasa dipertahankan mati-matian oleh prajurit Banten. Namun demikian Sultan Ajeng terdesak dan bersama putranya yang kedua bernama Pangeran Purbaya melarikan diri ke selatan. Mereka dikejar oleh pasukan VOC dan pasukan Sultan Haji. Akhirnya pada tahun 1683 Sultan Agung Tirtayasa tertangkap. Sementara Pangeran Purbaya melarikan diri ke daerah Priangan. Setelah Sultan Agung tertangkap, Sultan Haji mengadakan perjanjian dengan VOC. Isi perjanjian tersebut sangat merugikan kerajaan Banten. Antara lain sebagai berikut, bahwa Banten mengakui kekuasaan VOC. Perlawanan kerajaan Ternate dan Tidore. VOC mengakui kedaulatan Ternate atas daerah Amomania sehingga hubungan antara VOC dan penguasa Ternate berlangsung baik dan bersahabat. Persahabatan antara Sultan Ternate dan pemimpin-pemimpin VOC ternyata tidak disenangi oleh rakyat. Oleh sebab itu, rakyat memberontak terhadap sultannya sehingga kemudian diusir dari daerahnya. Ini merupakan gambar para VOC yang ingin menguasai wilayah Indonesia, pasukan-pasukan VOC. Perlawanan yang ditunjukkan oleh kepada VOC yang dipimpin oleh Laksamana Said. Laksamana Said mempertahankan setiap jangkal tanahnya dari kekuasaan VOC. Namun persenjataan VOC yang sangat kuat dan modern sehingga pasukan Laksamana Said terdesak. Pasukan VOC yang dipimpin oleh The Flamings berhasil menghadapi Laksamana Said dan membunuhnya. Setelah berhasil dikuasai, VOC kemudian mengeluaskan kekuasaan ke Tidore. Kekuasaan VOC mulai bertambah di Tidore setelah mengangkat Patra Alam sebagai Sultan Tidore yang menggantikan Sultan Jamaluddin yang diasingkan oleh VOC ke Thailand. Ternyata rakyat tidak mau mengakui Patra Alam sebagai Sultan Tidore karena menganggap Patra Alam sebagai Sultan boneka dari VOC. Rakyat Tidore lebih menyukai Nuku, anak Sultan Jamaluddin, sebagai Sultan Tidore. Pada tahun 1780, rakyat Tidore dipimpin oleh Sultan Nuku mulai melakukan perlawanan terhadap VOC. Perlawanan rakyat Tidore terhadap VOC berlangsung sampai 1805. Ketika itu VOC sudah digantikan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Secara politis, sebenarnya VOC tidak pernah berhasil menangkap Sultan Nuku.